Jadi saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bahwa nafsu ini menyuruh kepada keburukan ya. Jadi cara mengikat nafsu bagaimana? Caranya adalah bahwa harus dikendalikan. Jadi kalau misalnya yang kita jelaskan, nafsu ini kan menyuruh kepada keburukan. Wama ubari'u, dan tidaklah aku berlepas diri ya, nafsi dari nafsuku, inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la amaratum bisu, pasti menyuruh ke dalam keburukan, illa kecuali marahima rabbi, yakni yang Allah berikan rahmat, yang dilindungi. Makanya para sahabat itu mengajarkan kepada kita bahwa mereka mohon pada Allah, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Itu adalah pertolongan, minta tolong. Ya Allah, Allahumma a'ini, tolonglah padaku. Allah ini ala dzikrika, agar aku mengingatmu. Ya, mengingatmu kan berarti mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah berarti nafsu kita itu bisa dikendalikan, karena Allah akan menolong nafsu kita untuk dikendalikan. Wa husni ibadah syukri ya. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika, dan mensukrimu, selalu mensukrimu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk beribadah dengan baik ya. Artinya apa? Artinya bahwa dengan minta pertolongan itu kita mohon pada Allah supaya kita bisa dikendalikan, atau kita bisa mengendalikan nafsu kita. Nah, nafsu yang paling gampang itu tadi, jadi nafsu misalnya berzina yang sering terjadi ya. Jadi suami punya istri cantik di rumah, atau istri punya suami yang ganteng di rumah, tapi karena dorongan nafsu syahwat ya, maka dia mencari pelampiasan yang lain dengan alasan nggak puas. Jadi angka perceraian di negeri kita ini kan sebenarnya sebelum COVID ini udah banyak ya. Nah, ditambah lagi COVID ini, berbagai alasan klise, entah alasan ekonomi, entah alasan ini, itu alasan aja ya sebenarnya. Sebenarnya kan kalau masalah ekonomi atau yang lain itu kan bisa ditutupi dengan kesetiaan. Nah, karena nafsunya, dorongan nafsunya begitu luar biasa ya, maka dia cenderung untuk mencari jalan pintas ya. Itu nafsu berkaitan dengan seksual. Kalau nafsu berkaitan dengan uang, itu betapa banyak yang para koruptor itu kan orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu kan melakukan korupsi yang luar biasa. Coba anggota dewan, pemimpin negeri ini, atau pejabat, itu kan orang-orang kaya itu. Kalau orang-orang miskin paling korupsinya ya sedikit lah, namanya juga orang miskin. Nah, dia melakukan itu semua karena dorongan nafsu ya. Jadi inna nafsa la amaratum bisu. Jadi nafsu itu cenderungannya nyuruh, ayo kurang. Akhirnya misalnya seorang pegawai ya, entah swasta atau negeri, ketika nafsunya mendorong, atau tuntutan itu bisa dari istri, bisa dari gengsi, dari istri, dari gengsi, dari popularitas dan seterusnya, akhirnya dia melakukan korupsi ya, yang harusnya cuma 100 juta dia markup menjadi 200 juta ya. Dan itu menggejala di mana-mana ya. Jadi kita saksikan banyak orang menuruti nafsu gara-gara nafsu, gara-gara gengsi, gara-gara istri, gara-gara ingin dipuji ya, maka dia melakukan sesuatu yang dosanya itu, kalau andai kata dia tahu dosanya itu, maka berat sekali ya. Ini yang tidak diketahui oleh orang-orang, atau mereka lalai ya, mereka nggak mau mensucikan dirinya. Jadi mensucikan itu maksudnya ngaji atau mempelajari bagaimana Allah memberikan siksaan-siksaan yang luar biasa. Nah, Abdullah bin Mubarak, sahabat tabi'in ya, pembesaran tabi'in, itu pernah mengatakan bahwa dahulu kala para sahabat itu menjadikan nafsunya itu untuk melakukan ketaatan ya. Jadi nafsu ini bisa memberikan kekuatan, karena kalau kita nggak punya nafsu, kita nggak bisa melakukan apapun ya kan, nggak ada nafsu ya. Makanya para sahabat itu nafsunya itu yang gede itu dilakukan untuk ketaatan. Misalnya dia tilawah sampai berjam-jam, qiyamul lail sampai berjam-jam, puasa sampai berhari-hari, berjihad sampai berbulan-bulan ya. Nah, itu sebenarnya juga nafsu itu bisa diarahkan ke dalam hal yang baik. Nah, sedangkan sekarang, kata beliau Abdullah bin Mubarak, ulama terkenal ya, ulama hadis, ulama tarikh, ulama pemberi nasihat, karyanya banyak sekali, dan menghajikan muridnya itu 50 murid setiap tahunnya, itu mengatakan, nah sekarang ini manusia mempertuhankan nafsunya, atau menjadikan nafsunya untuk berbuat maksiat ya, bertolak belakang dengan sahabat maksudnya. Apa itu? Nuruti segala keinginan. Nah, di akhir zaman lebih parah lagi. Kenapa? Karena di akhir zaman ini kan namanya juga akhir zaman ya. Jadi
orang pada berlomba-lomba menuruti nafsunya. Misalnya demi popularitas dia melakukan sesuatu yang memalukan, ya, membuat video, ya, mesum, ya, demi popularitas, lesbi, gay, biseksual dan seterusnya, itu terang-terangan. Jadi kalau kita ini zaman mengerikan, sudah nggak punya rasa malu. Pejabat korupsi nggak punya rasa malu, bahkan PD saja, ya, pakai kaos rompi, ya. Nah kemudian pemimpin berdusta nggak punya rasa malu gitu loh. Dia sudah mengkorupsi harta rakyat dengan terang-terangan, nggak punya rasa malu, pede saja dia. Bahkan dia menggunakan segala cara untuk menggebuk lawan politiknya. Ulama, kiai, habaib nggak punya rasa malu, ya. Dia ceramah, dia terang-terangan membantu kezaliman juga nggak punya rasa malu dia. Dia dapat duit, dia malu pada diri sendiri, udah ada. Orang seperti ini tuh tidak punya rasa malu pada dirinya sendiri. Jangan jauh-jauh lah, ya. Orang lain itu kan bisa ditipu, ya, dengan tampilan, dengan ceramahnya, dengan tausiahnya, dengan apapun bentuk fisiknya. Tetapi dirinya sendiri, apakah ini mereka itu menipu dirinya sendiri. Jadi Allah kasih yang namanya hati nurani itu apa? Itu fitrah manusia paling dalam. Jadi kayak seorang kiai, seorang ulama yang menjual agama, bahasa Al-Qur'annya itu samanan qalilan, ya. Jadi seperti yang Rasul sampaikan, akan datang suatu masa di mana pada saat itu kaum muslimin itu paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Mereka menjual agama. Jadi kafir di sini bisa berbuat dosa kalau berkaitan dengan syariat, kalau akidah itu murtad. Apa? Samanan qalilan, demi dunia yang sedikit, ya. Jadi kasih 1 miliar udah Islam dirusak, ya nggak punya rasa malu. Ya, yang dituduh umat Islam, teroris, radikal itu kan tuduhan-tuduhan yang tidak. Tapi masalahnya masyarakat sekarang juga nggak ini, ya. Masyarakat sekarang itu juga nggak peduli gitu. Nah, nggak peduli lagi. Itu ditelan mentah-mentah. Apa yang dari penguasa itu jahat tadi ditelan mentah-mentah. Tidak tabayun, tidak ini, ya. Makanya berita ini ya mengerikan sekali, ya. Jadi ujian terbesar orang di akhir zaman ini menyampaikan kebenaran. Kalau dulu di zaman Rasulullah kan ada Rasulullah, ya. Kalau di zaman tabi'in ada pembesar tabi'in. Orang bisa bertanya pada ulama-ulama yang memang benar-benar baik, membela kebenaran, dan ada pemimpinnya, ya. Ada seorang khalifah yang akan melindungi umatnya. Gegeran manusia di antara manusia biasa, tapi kalau sekarang bukan manusia dengan manusia, umat Islam dihancurkan oleh umat Islam sendiri. Jadi Islam tidak akan hancur kecuali oleh umat Islam. Itu seperti orang Yahudi itu tidak akan hancur kecuali oleh orang Yahudi atau agama Yahudi, ya. Agama Yahudi tidak akan hancur kecuali oleh agama orang Yahudi sendiri. Orang Nasrani, agama Nasrani tidak akan hancur kecuali oleh orang Nasrani sendiri. Ya, ini terkenal dengan munafik, gitu. Jadi orang-orang munafik inilah orang-orang yang menghancurkan. Nah, di akhir zaman ini orang-orang munafik itu meliputi seluruhnya. Jadi seluruhnya itu mulai dari pemimpinnya, para pejabatnya, para ulamanya, para kiainya, habaibnya, ustadznya, penceramahnya. Masya Allah, ngeri, ya. Jadi silakan baca dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, kemudian surat Al-Munafikun dan surat-surat lain. Itu intinya apa? Intinya mereka mencari dunia, popularitas dan kedudukan. Dah, itu intinya. Jadi saya itu sedih, ya, ketika mendengar dari teman-teman grup dan seterusnya, mereka itu mengagumkan salah satu ustadz penceramah yang Masya Allah, ya kalau namanya dia pintar ceramah, ya, itu bisa bolak-balikkan kata, menuduh orang-orang yang berbuat baik menjadi tuduhan yang teroris, tuduhan yang tidak benar, atau tuduhan dengan berbagai cara. Nah, orang-orang awam kan nggak ngerti karena dia informasinya sangat terbatas sekali, ya. Nah, akhirnya dia percaya gitu loh. Padahal ustadz penceramah ini kan mendukung kedoliman, ya. Dia dibayar, demi Allah saya berani bersumpah, dia dibayar, bahkan dia mencari duit. Dia mencari duit demi uang, ya. Walhasil apa? Ya itulah nafsu. Jadi nafsu itu begitu. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan nafsu? Yang pertama, kita harus ingat pahala kedudukan ketika kita mengekang hawa nafsu, ya. Jadi salah satu kata-kata ulama dulu mengatakan, kalau engkau ingin menundukkan nafsumu, maka ketahuilah tentang pahala yang sangat besar atas menundukkan hawa nafsu, ya. Jadi kalau kita bahas tentang hawa nafsu itu panjang banget, di Al-Qur'an ini juga banyak sekali, ya, tentang nafsu ini, ya. Yang paling tepat ya surat Yusuf ayat 53 ini aja. Jadi
inna nafsa la'amaratum bisu, yang sesungguhnya nafsu itu pasti menyuruh dalam keburukan. Yang kedua, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang oleh Allah dikasih rahmat. Jadi kita harus mengekang. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita tahu bahwa nafsu kalau dikekang itu bisa mendatangkan kebaikan, dan kebaikan mendatangkan surga. Satu saja atau tiga lah. Satu yakni kisahnya Sufyan Ats-Tsauri yang bisa masuk surga lantaran beliau mengutamakan Allah dibanding nafsunya. Ya, beliau itu ulama ganteng dan luar biasa, bisa saja dia berbuat jahat dan buat serong, berbuat macam-macam atau korupsi, manipulasi, tapi beliau tinggalkan semua itu, akhirnya menjadi ulama besar dan alhamdulillah masuk surga. Allah kasih kabar seperti itu. Nah, ada juga dua kisahnya di zaman Bani Israel ya. Seorang pelacur ya, ini dua-duanya masuk surga, Masya Allah ya. Seorang pelacur yang sangat-sangat cantik ya, yang kemudian dia itu tidak ada orang yang bisa membeli dia kecuali dengan harga yang mahal sekali. Nah, ada seorang laki-laki yang soleh yang dia itu kepencut, tertarik dengan kecantikannya pelacur tadi, sampai dia itu mengumpulkan bekal yang sangat banyak sekali. Walhasil ketika sudah kumpul yang uang dinar yang banyak sekali itu, dia berikan kepada pelacur untuk siap-siap mengeksekusi. Nah, ketika dalam posisi yang sudah mau berhubungan suami istri, dia teringat pada Allah, kaget dia, seolah-olah diingatkan oleh Allah bahwa tindakannya itu salah. Maka dia terkejut, dia lari, kemudian dia nggak jadi. Nah, si pelacur ini kaget, dia mengatakan, loh banyak orang yang mencari saja loh, kamu itu sudah bayar banyak kok tiba-tiba nggak jadi, itu gimana? Laki-lakinya, enggak, saya takut pada Allah. Si pelacur tadi kaget, wah baru kali ini ada pelanggan yang mau mengeksekusi dia itu bilang Allah, betapa anehnya. Maka dia ketika mau keluar tuh dilarang sama pelacur, kan dikunci tuh. Akhirnya si pelacur minta syarat, enggak, kamu bisa keluar tapi syaratnya saya ingin jadi istri kamu. Nah, ya mungkin secara nafsu kita akan tertarik, tapi laki-laki tadi yang soleh tadi itu enggak mau karena sudah takut, sudah merasa salah. Singkat kata, si pelacur itu minta alamat ke laki-laki tadi yang gagal mengeksekusi dia padahal sudah mengumpulkan duit banyak. Maka dikasihlah alamat. Nah, singkat kata kemudian si laki-laki soleh pulang. Nah, suatu hari ini di kampungnya laki-laki tadi itu heboh. Kenapa heboh? Karena kedatangan wanita yang sangat cantik, yakni pelacur tadi. Kemudian dia nanyakan si Fulan tadi, yang laki-laki tadi, setelah ditunjukkan, orang-orang bilang ke laki-laki, kamu kedatangan wanita yang sangat cantik. Nah, begitu dibuka, tahu bahwa perempuan itu adalah pelacur yang pernah mau dia eksekusi itu, dia kaget, pingsan, langsung meninggal dunia. Betapa malunya dia pada Allah, betapa malunya dia pada diri sendiri, dan betapa malunya dia itu melakukan hal itu. Padahal itu belum sampai ke berhubungan, masih mau gitu ya. Nah, kemudian pelacurnya ini juga mau tobat sebenarnya, tapi dia kecewa karena laki-laki yang dicari, yang pengen dijadikan suami itu meninggal dunia. Tapi karena niatnya sudah tulus ya, maka dia mengatakan apakah dia punya saudara kandung ya. Maka ditunjukkan ada saudaranya ya. Nah, kemudian ditunjukkan demi untuk cintanya dia pada laki-laki tadi itu, dia rela menikah dengan saudara kandung dia. Masya Allah, ini keikhlasan. Jadi Masya Allah ya, perbuatan dia yang melacurkan diri bertahun-tahun itu terhapus dengan tindakan begitu ya, begitu mulianya Allah ya. Jadi makanya di sini inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, dalam surat Yusuf ayat 53 ini ya, Ghafurur Rahim. Nah, maha pengampun ya Allah, betapa Allah itu maha pengampun ya, dan Rahim, dan penyayang. Jadi setelah diampuni dimasukkan surga. Coba bayangkan, apa, perempuan yang tadi yang suka melacurkan diri itu taubat dan Allah ampuni, dan bukan diampuni saja. Dalam kisah lain dikatakan hasil nikah dari pelacur tadi dengan anak laki-laki yang dia seharusnya cintai tadi ya, bukan dengan anak, dengan saudaranya tadi, itu menghasilkan 7 orang dan menjadi nabi semua. Apa enggak luar biasa ya? Tobatnya seorang yang pernah berbuat salah, kemudian dia sungguh-sungguh mengorbankan kesenangannya, itu kan bab tentang mengorbankan kesenangan ya. Pelacur tadi kan bisa aja mencari yang lebih ganteng, lebih tampan, lebih kaya, kan bisa, namanya dia pelacur paling cantik ya di muka bumi pada saat itu ya. Maka dia rela menikah dengan saudara laki-laki yang bertobat tadi itu, akhirnya ya melahirkan 7 anak, dan 7 anak menjadi nabi semua. Wah, luar biasa ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terakhir ada kata-kata yang luar biasa dari para ulama dahulu ya, yang apa namanya kalau kita camkan baik-baik ya, luar biasa ya. Jadi apa namanya, Allah di dalam surat An-Nazi'at, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Jadi wa amma, dan adapun man khafa, siapa saja yang takut maqama rabbih, terhadap tempatnya dari Tuhannya, wa nahan nafsa, dan menahan dirinya dari nafsu, 'anil hawa, dari keinginan hawa nafsu ya. Jadi ini apa namanya, orang yang memelihara diri dari perbuatan haram. Jadi ahli tafsir mengatakan bahwa ayat itu adalah perintah untuk menahan nafsu dari apa-apa yang Allah haramkan ya. Al-Muqattil mengatakan bahwa ayat itu adalah orang yang hendak melakukan maksiat ya, kemudian dia meninggalkan maksiat ya. Jadi orang yang kisah tadi itu, ini pas pada surat An-Nazi'at ya. Banyak sekali ya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan menahan nafsu ya. Bahkan Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman di antara kalian, hatta, sehingga yakunu hawa antaba'un lima jitu bih, jadi menjadikan hawa nafsunya itu sesuai dengan apa yang aku perintahkan ya. Jadi itu apa namanya, tentang hawa nafsu dan ini. Dan pembalasannya, kalau tadi saya kisahkan, orang kalau sudah bertobat menundukkan hawa nafsunya, maka Allah mengasih ampunan dan pahala surga dan keutamaan di dunia. Kalau perempuan yang tadinya itu kotor, tadinya pezina, Masya Allah, kalau dia tobat, Allah kasih keutamaan, anaknya itu 7 itu menjadi nabi semua. Maka dalam surat Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa jazahum bima sabaru jannata wa harira, dan Allah memberikan balasan kepada mereka yang dikarenakan kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra ya. Jadi orang yang sabar menundukkan nafsunya dan kemudian apa namanya, melakukan kebaikan, Allah kasih namanya surga dan pakaian-pakaian dari sutra. Masya Allah, banyak sekali ya. Nah, orang-orang dulu, para ulama dulu itu juga melakukan menundukkan nafsunya itu dengan cara tidak menuruti segala bersitan hati yang berkaitan dengan keharaman. Yang pertama keharaman, yang kedua adalah perkara yang makruh, yang ketiga adalah perkara mubah. Jadi ada salah seorang apa namanya ulama yang memiliki budak banyak, kemudian ada budak itu yang sangat cantik ya, sangat cantik sekali, kemudian belum digauli. Kemudian ketika ada temannya itu datang, kemudian ulama tadi bilang, tahu nggak kamu itu siapa? Ya itu budak yang paling cantik sekali ya. Dia dapat budak, kemudian budaknya itu paling cantik itu, apa namanya ya, semua senang lah ya, siapa ya nggak senang sama wanita cantik ya. Nah kemudian ketika temannya datang itu, budak wanita yang cantik itu dikasihkan ke temannya. Teman itu bingung lah, bukankah kamu suka? Iya saya suka, tapi saya tidak mau menuruti nafsuku, saya tidak ingin menuruti nafsuku. Nah itu caranya begitu ya. Jadi caranya tidak menuruti sesuatu yang keinginan hati ya. Jadi kan banyak tuh ya, nafsu itu kan yang haram kan banyak, mulai zina, mulai korupsi, mulai manipulasi, mulai pacaran, mulai apa namanya berbuat jahat, berbuat dolim, ini tidak dituruti, marah gitu ya. Makanya dalam hadis saya katakan, orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang menahan nafsu ketika dia marah. Ya ini yang Al-Fakir juga latihan untuk tidak marah meskipun didolimi ya. Wah, banyak yang mendolimi ya, mulai dari orang lain dan seterusnya. Mereka itu ya nafsu tadi. Ya kita difitnah gara-gara nafsu, mereka nafsu ya. Mau fitnah kenapa? Mau fitnah itu kan masalahnya kan mereka nggak tahu kan. Ya saya difitnah, ya saya bersyukur ya karena saya dikasih pahala. Yang fitnah itu kiai, yang fitnah itu ulama, yang fitnah itu orang awam, saudara, macam-macam lah. Namanya juga fitnah. Nah di sini Malik bin Anas bercerita, ini salah satu bagaimana cara mengoreksi diri sendiri ya. Jadi Malik bin Anas bercerita bahwa Ishaq bin Abdullah bercerita bahwa Anas bin Malik berkata. Jadi Anas bin Malik ini sahabat ya. Anas bin Malik ini sahabat yang menjadi sahabat Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah ketika usianya 9 tahun di Madinah. Pada saat itu Rasulullah usianya 53 ya.
Nah, Anas bin Malik berkata, suatu hari aku mendengar Umar bin Khattab, ya, beliau mendengar Umar bin Khattab, sahabat, gitu, yang antara beliau dengan Umar itu hanya dipisahkan dengan satu tembok. Kemudian Umar itu berkata pada dirinya sendiri, wahai putra Khattab, demi Allah engkau akan bertakwa kepada Allah atau Allah akan menyiksamu. Nah, jadi Umar itu terkenal dengan kata-kata hasibu qabla an tuhasabu, ya. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Jadi Umar itu selalu menangis, ya, selalu menghisap dirinya. Makanya dalam riwayat ini dikatakan wahai Umar ibnu Khattab, ya, demi Allah putra Khattab engkau akan bertakwa kepada Allah atau, ya, maksudnya melakukan ketaatan pada Allah atau Allah akan menyiksamu, ya. Ya, kalau tidak taat akan Allah siksa, kan gitu kan. Itu artinya apa? Umar itu selalu merenungi dirinya bahwa dirinya salah terus, ya. Masya Allah. Bahkan Umar itu minta nasihat. Beda dengan orang sekarang dinasihati marah. Padahal orang awam, padahal banyak dosa, dinasihati nggak mau. Masya Allah dan Masya Allah dan seterusnya dan seterusnya. Banyaklah ini, ya. Jadi caranya adalah kita menasihati diri kita. Ya kalau orang lain menasihati kan mungkin nggak setiap hari, ya. Padahal masalah dosa ini kan setiap detik, ya. Kita dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa banyaklah. Dosa hati meremehkan, dosa mata melihat yang haram, dosa mulut membicarakan aib atau fitnah atau ghibah atau namimah, ya. Dan eh, kalau menunggu nasihat orang lain kan belum tentu sebulan sekali atau seminggu sekali. Kalau nasihat diri kita sendiri memang harus diri kita sendiri, ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 49 dikatakan, ya wailatana ma'li hadal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai celaka kami, apakah kitab ini tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula melainkan ia mencatat semua, ya. Jadi dalam surat Al-Kahfi ayat 49 ini dikatakan bahwa orang-orang yang celaka yang sekarang itu banyak, ya, para buzzer istana, para tim buzzer ini kan banyak, mereka udah nggak punya rasa malu, ya. Coba kita lihat, ya, di YouTube, di Google, di macam-macam mas media medsos ini, mereka itu terang-terangan tuh, Masya Allah. Padahal itu semua oleh Allah dicatat itu. Dosanya itu kayak apa. Jadi hati-hati dengan dosa jariah, ya. Jadi mereka sudah lupa, ya, mungkin mereka sudah tua misalnya, tapi dosa mereka terus-menerus. Kenapa? Ya dosa jariah tadi, dia mencela orang-orang yang benar, ya. Orang-orang yang tidak perlu dicela malah mereka cela, mereka jelek-jelekan, malah mereka masukkan kriminalisasi ulama dan seterusnya. Mereka tuduh ulama, ya. Saya mengingatkan untuk semuanya, ya. Mereka menuduh ulama tertentu dengan tuduhan terorisme yang itu sudah disetting oleh rezim diktator sekarang ini, dibantu ulama-ulama. Dan ulama-ulama tadi yang pro rezim itu mengatakan, oh saya nggak ngira itu. Nah, ya Allah, ini ulama loh, ya. Anda bisa bayangkan dosanya kayak apa. Kenapa ulama bisa seperti itu? Ya karena dia makan uang haram, ya. Demi Allah saya bersumpah, ini saya menelisik dengan dalam, orang-orang yang menuduh saudaranya sendiri itu karena banyaknya makan haram, ya, karena dekat dengan penguasa, akhirnya uang yang dia makan itu uang haram, tapi dia nggak sadar. Akhirnya dia tidak membela kebenaran, tapi membela rezim. Takut dia dicopot, takut organisasinya dihancurkan, ya, karena berlawanan dengan penguasa. Jadi kalau kita lihat sejak zaman kenabian, ya, nabi itu kan musuhnya para penguasa. Coba Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu kan musuhnya penguasa, dan mereka hanya dibela orang-orang rakyat biasa. Persis seperti sekarang, ulama-ulama yang lurus itu lawannya penguasa dan dibela rakyat biasa. Nah, sedangkan ulama-ulama yang dolim itu merapat ke penguasa dan minta harta dunia. Perkara ini sangat jelas sekali. Makanya kita hanya menyampaikan perkara rakyat itu mengerti atau tidak bukan urusan saya. Perkara rakyat mendukung atau tidak bukan urusan saya. Perkara disetujui, dipuji maupun dicaci maki bukan urusan saya. Karena kita lahir sendiri-sendiri, masuk kuburan sendiri-sendiri, dan hisabnya sendiri-sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.